Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afardan Putra Fasadani dari kelas 11 IPA 1 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang 5 soal yang merupakan soal UTBK tahun 2019 dengan materi polinomial. Nah, jadi untuk soal yang pertama, soalnya adalah seperti ini. Nah, sekarang coba kita kerjain. Buat nomor 1, di soal diketahui kalau Px sama dengan Ax pangkat 3 plus X kuadrat plus Bx plus 1. Nah, dari soal ini diketahui kalau polinomial Px habis dibagi oleh X kuadrat ditambah 1 dan habis juga dibagi oleh X ditambah A. Nah, terus yang ditanya adalah A kali B. A kali B ini ditanya berapa? Nah, sekarang kita bisa menggunakan pembagian Horner buat nyari nentuin A berapa dan B nya berapa. Nah, yang pertama kita tulis dulu. Misalnya ini A, di sini X berarti koefisiennya 1, B di sini turunin, dan yang terakhir 1. Nah, kita pakai cara Horner. Nah, kemudian misalnya kita coba pembaginya pakai X ditambah A. Karena X ditambah A berarti X ditambah A sama dengan 0, X sama dengan negatif A. Berarti di sini yang buat pembaginya adalah negatif A. Nah, sekarang kita bagi seperti biasa. Jadi A diturunin, A dikali A negatif A kuadrat. Negatif A kuadrat ditambah 1 jadi negatif A kuadrat tambah 1. Terus negatif A kuadrat tambah 1 kali negatif A jadi A pangkat 3 negatif A. Nah, terus ditambah B jadi A pangkat 3 negatif A plus B. Nah, habis itu ini dikali negatif A jadinya negatif A pangkat 4 ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat kurang AB. Nah, nanti ini dijumlahin sama ini jadinya negatif A pangkat 4 plus A kuadrat minus AB ditambah 1. Nah, ini karena pembagiannya oleh X plus A berarti sisanya adalah 1 yang ini sisa. Nah, di sini tadi berdasarkan soal habis dibagi ini berarti ini sama dengan 0. Nah, habis itu kita dapat hasilnya ini. Jadi ini kan sama aja, AX kuadrat ditambah minus A kuadrat ditambah 1 X ditambah A pangkat 3 minus A ditambah B. Nah, dari sini kan salah satu pembagi yang membagi jadi habis ada ini dan juga ada ini. Karena ini udah kepake buat yang di pembagian Horner sini, sekarang yang ini kita pakai di sini. Tapi karena di sini sudah sama-sama pangkatnya atau derajatnya 2, di sini juga 2, kita bisa jadi sama dengan ini. X kuadrat ditambah 1. Nah, dari sini kita bisa pakai yang persamaan ini, berarti A sama dengan 1, kan A sama dengan sini. Terus ini sama dengan di sini nggak ada kan, berarti A sama dengan 1. Ini negatif A kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Dan yang ini, yang ketiga sama dengan 1. Berarti kita punya ini 1, 2, 3. Yang ketiga A pangkat 3 negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, di sini kita pun sudah punya A sama dengan 1. Berarti kalau dimasukin ke sini 1 kuadrat minus kali minus jadi minus 1 tambah 1 0. Berarti di sini juga udah benar. Nah, terus buat nyari B-nya kita masukin ke sini. Jadinya A pangkat 3 sama dengan ini jadi 1 dikurangin 1 ditambah B sama dengan 1. Berarti ini 1 kurang 1 bisa kita coret. Berarti udah ketemu B sama dengan 1. Nah, sekarang yang dicari, yang ditanya katanya A kali B. Berarti A kali B sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya berdasarkan ini adalah C ya.
Nah, berikutnya soal nomor 2, soalnya adalah ini. Nah, sekarang coba kita kerjain lagi soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini diketahui bahwa suku banyak PX sama dengan, berarti PX sama dengan X pangkat 3 plus BX kuadrat minus 2X negatif 6. Katanya kalau dibagi X min 2 kuadrat bersisa negatif X ditambah 2. Berarti kita tulis kalau dibagi PX sama dengan, pembaginya kan X min 2 kuadrat dikali AX ditambah sisa, katanya akan bersisa negatif 2X ditambah A. Nah, sekarang kita bisa ngerjain soal ini pakai cara Horner. Nah, pertama pembaginya kita jabarin dulu. X min 2 kuadrat berarti sama aja X kuadrat negatif 4X ditambah 2. Nah, ini adalah pembaginya kan. Nah, sekarang kita pakai cara Horner, berarti di sini 1, ini B, ini negatif 2, ini negatif 6. Nah, pakai Horner. Nah, karena ininya ada 2 bentuknya gini, jadi min 2/1 buat di sini, jadi berarti 4 ya. Maaf, ini 4, berarti negatif 4 dibagi 1 jadi negatif 4. Terus di sininya negatif 4 dibagi 1, di sini berarti 4. Nah, karena ini ada 2 berarti ini silang, di sini silang. Nah, terus kita bagi pakai Horner yang biasanya, ini jadi 1 dikali 4, 1 dikali negatif 4 jadi negatif 4. Terus B tambah 4 jadi B plus 4. Habis itu B plus 4 dikali 4 jadi 4B ditambah 16. Terus B tambah 4 dikali negatif 4 jadinya negatif 4B negatif 16. Nah, ini berarti kita jumlahin jadi 4B ditambah 10, yang ini jadi negatif 4B negatif 22. Nah, berarti sisanya itu karena pembaginya X berderajat 2, berarti sisanya juga 2 di belakang ini ya. Nah, berarti sisanya ini. Terus tadi di soal dikatakan kalau sisa itu bakal segini, negatif 2X ditambah A. Nah, berarti kita ini kan bentuknya sama aja, 4B ditambah 10X tambah negatif 4B negatif 22. Nah, katanya kalau berdasarkan soal ini itu harus sama dengan ini. Berarti bila kita tulis ini sama dengan negatif 2X plus A. Nah, berarti ini kita bisa dapat kalau 4B plus 10 sama dengan negatif 2 kan. Nah, sehingga kita bisa dapat kalau B nya ini kan pindah jadi negatif 12. Negatif 12 bagi 4 negatif 3. Berarti kita bisa dapat kalau B sama dengan negatif 3. Nah, setelah dapat B sama dengan negatif 3, kita bisa dapat A-nya juga. Dapat A-nya dari yang kesamaan yang ini. Kan kesamaan yang ini berarti satu lagi negatif 4B negatif 22 sama dengan A. Tadi B-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita bisa langsung masukin aja. Kalau 4 negatif 4 dikali negatif 3 berarti 12. Negatif 22 sama dengan A. Berarti negatif 10 sama dengan A. Nah, sekarang kita udah dapat A sama B-nya. Nah, terus tadi ditanya di soal, ini di soalnya tentukan nilai A ditambah B. Tentukan nilai A plus B. Kalau A-nya negatif 10, B-nya min 3, berarti dijumlahin sama dengan negatif 13. Nah, ini negatif 13 di soal yang option B. Nah,
sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soalnya adalah ini. Nah, sekarang coba kita kerjain ya. Nomor 3. Di sini katanya jika suku banyak AX pangkat 3 plus 3X kuadrat plus B min 2X ditambah B. Katanya di sini habis dibagi X kuadrat ditambah 1. Berarti ini habis dibagi X kuadrat ditambah 1. Terus pertanyaannya tentukan nilai A ditambah B. A tambah B ditanya. Nah, sekarang kita coba kerjain pakai kesamaan aja, sebenarnya bisa. Nah, di sini kan kita tulis lagi AX pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah B negatif 2X tambah B. Nah, katanya habis dibagi X kuadrat ditambah 1. Berarti kita dari kata habis dibagi ini kita bisa narik kesimpulan bahwa X kuadrat ditambah 1 ini adalah faktor dari ini. Nah, ini bisa kita tulis gini, sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, ini kita juga perlu dikali berapa? Nah, biar ini hasilnya jadi kesamaan, di sini kan faktor dikali faktor lagi biar jadi polinomialnya. Nah, ini kita faktornya berapa kan kita nggak tahu. Kita bisa lihat dari sini. Di sini X kuadrat, di sini X pangkat 3. Koefisiennya di sini 1, di sini koefisiennya A. Berarti di sini kita bisa dapat kalau di sini AX. Soalnya kalau X kuadrat dikali AX hasilnya bakal jadi AX pangkat 3. Nah, terus yang di sininya. Yang di sininya kita juga bisa dapat 1 dikali berapa yang hasilnya B. Berarti di 1 dikali B. Berarti ini positif B. Nah, habis gini kita bisa langsung masukin aja atau bikin kesamaannya. Ini berarti yang ini kita kaliin sama dengan X kuadrat. X kuadrat kali AX berarti AX pangkat 3. Terus X kuadrat dikali B jadi plus BX kuadrat. Nah, terus 1 dikali AX tambah AX, B dikali 1 tambah B. Nah, di sini kita bisa dapat di sini A yang koefisien 3 ya, ini 3. Ini diginiin dulu biar gampang. Nah, di sini yang sama-sama X pangkat 3, berarti A sama dengan A. Kita punya yang pertama katanya A sama dengan A, berarti ini udah jelas benar ya. Nah, terus yang kedua yang X pangkat 2 di sini B sama dengan 3. Kita punya yang kedua B sama dengan 3. Yang ketiga B min 2 sama dengan di sini yang sama-sama X sama dengan A. Nah, terus terakhir B sama dengan B sama dengan B. Dan ini kan udah pasti benar sama ini. Nah, berarti ini kita udah punya B sama dengan 3. Nah, dari B sama dengan 3 ini kita bisa dapat nilai A-nya. Tinggal masukin aja. B 3. 3 kurang 2, 1. Berarti kita bisa dapat A sama dengan 3 dikurangin 2, 1. Nah, udah kita dapat A-nya 1, B-nya 3. Yang ditanya A ditambah B. Berarti A tambah B sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 ini di opsinya C ya. Berarti jawaban dari soal ini adalah C. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya itu ini. Nah, berarti coba kita kerjain ya. Di soal nomor 4 ini katanya suku banyak QX sama dengan AX pangkat 3 negatif BX kuadrat ditambah A min 2B X ditambah A. Nah, ini tuh katanya bakal habis dibagi sama X kuadrat plus 2 dan X min B.
Katanya kalau dibagi sama ini atau ini bakal habis, berarti kita tahu kalau ini sama ini adalah faktor dari ini. Nah terus yang dijadiin pertanyaan adalah 2A kali B. Ini yang ditanya berapa. Nah sekarang kita coba kerjain. Nah dari sini kita bisa cobain pakai cara Horner ya. Jadi di sini ada A negatif B, A negatif 2B, di sini positif A secara Horner. Nah sekarang aku mau cobain membaginya itu yang ini. Jadi di sininya X min B sama dengan 0, berarti X sama dengan B, berarti di sini pembaginya B ya. Nah ya cara biasa A kali B, AB negatif B jadi AB negatif B, AB negatif B dikali B jadi AB kuadrat negatif B kuadrat. Nah sekarang ini dijumlah jadi AB kuadrat negatif B kuadrat ditambah A negatif 2B. Nah sekarang ini kita kaliin ke B lagi, jadi AB pangkat 3 negatif B pangkat 3, terus ini jadi ditambah AB negatif B kuadrat negatif 2B kuadrat, 2B kuadrat. Nah ini berarti hasilnya ke sini ya, jadi AB pangkat 3 negatif B pangkat 3 plus AB negatif 2B kuadrat ditambah A. Nah berarti ini adalah sisanya. Ini sisanya ini kan sama dengan 0. Nah berarti di sini kita punya yang ini sebagai hasilnya. Berarti ini kan bisa ditulis X kuadrat ditambah ini X ditambah ini. Nah ini sebagai konstantanya. Nah ini juga kan kalau dikaliin langsung pangkat 3, berarti ini kita bisa pakai kesamaan. Karena ini udah digunain di pembagian Horner, berarti tinggal yang ini. Nah yang ini derajat dari polinomialnya udah sama-sama 2, di sini 2, di sini 2. Nah berarti kita bisa bikin kesamaan kalau AX kuadrat plus AB min B X ditambah AB kuadrat min B kuadrat plus A minus 2B ini sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, X kuadrat tambah 2. Nah ini sekarang kita lihat dulu yang sama-sama X kuadrat di sini A sama 1, berarti kita punya yang pertama A sama dengan 1. Terus yang ini yang kedua A B negatif B sama dengan 0, karena di sini yang X pangkat 1 nggak ada atau bisa dianggap 0X ya di sini, tapi nggak usah ditulis kalau 0X. Nah terus yang ketiga di sini kita punya AB kuadrat negatif B kuadrat ditambah A negatif 2B. Nah kita kan udah punya A sama dengan 1, A sama dengan 1, terus kita buat nyari B tinggal masukin ke yang ini aja biar cepat ya. Jadi 1, oh ini kalau dimasukin ke sini berarti jadinya B min B sama dengan 0, berarti ini cuma terbukti benar. Nah berarti buat nyari B kita pakai persamaan yang ini dimasukin, jadi di sini 1 kali B kuadrat negatif B kuadrat ditambah A negatif 2B. Oh ya ini tadi lupa sama dengannya, kalau ini yang konstan tadi ini berarti sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Di sini berarti juga sama dengan 2. Nah, di sini jadi sama dengan 2. Nah, ini kan B kuadrat negatif B kuadrat bisa dicoret. Nah, berarti kita tinggal punya A negatif 2B sama dengan 2. A-nya tadi udah dapat A-nya 1. Berarti di sini kita bisa dapat negatif 2B sama dengan 2. A-nya pindah ke sini. 2 minus 1 sama dengan 1. Berarti kita bisa dapat B sama dengan negatif 1/2. Kita bisa dapat B sama dengan negatif 1/2. Nah, sekarang yang ditanya di soal tadi 2 kali A kali B. Jadi jawabannya 2 AB sama dengan
2 kali A-nya tadi kita dapat A-nya itu adalah 1 dikali 1. Terus kita dapat B-nya itu adalah negatif setengah, negatif 1/2. Berarti ini kita bisa coret 1 dikali min 1, jawabannya berarti min 1, negatif 1. Jadi di option negatif 1 ini adalah B. Nah, selanjutnya soal nomor terakhir, soalnya ini. Nah, sekarang kita coba kerjain di sini ya. Soal nomor 5 berarti. Di soal nomor 5 ini diketahui Px sama dengan X min 1 dikali X kuadrat negatif X negatif 2 dikali Qx tambah AX plus B. Nah, dengan Qx katanya adalah suatu suku banyak. Nah, habis itu ini katanya P kalau dibagi X plus 1 bersisa 10. Berarti kita bisa dapat kalau P negatif 1 sama dengan 10. Ini pakai yang teorema sisa. Nah, terus dan dibagi X min 1 katanya berarti P1 10 bersisa 20 katanya. 20. Nah, maka sisa pembagian Px oleh X min 2, berarti yang dijadikan pertanyaan adalah P2. P2 sama dengan berapa? Nah, yang kita cari itu ini. Nah, dari sini sebelumnya ini kan bisa kita jabarin dulu. Jadi yang ini bisa kita jabarin jadi X min 2 X plus 1. Nah, sekarang kita coba masukin P min 1 sebagai X-nya ke persamaan Px yang ini. Berarti kalau kita masukin negatif 1, karena negatif 1 ini kan berasal dari X plus 1. Nah, X plus 1 ini kalau di sininya X-nya diganti negatif 1 bakal jadi 0. Berarti jadi berapapun kalau dikali di sini ada 0, hasilnya pasti 0. Berarti negatif 1 cuma ngaruhnya ke sini. Nah, berarti di sini kita dapat yang pertama ada negatif A plus B sama dengan 10. Nah, habis negatif A plus B sama dengan 10, kita masukin P yang sama dengan P1 ini sama dengan 20 katanya. Nah, kita masukin. Nah, 1 juga kan kalau di sininya X yang ini kalau diganti 1 minus 1 0. Berarti kalau ini 0 ke belakangnya ikut 0 semua. Berarti yang ngaruh cuma di bagian AX plus B. Terus kedua, berarti kita punya A dikali 1 tetap A plus B sama dengan 20. Nah, dari sini kita bisa dapat misalnya di sini B sama dengan 10 plus A. Nah, ini kita dapat B sama dengan 10 plus A, B-nya kita substitusiin ke sini. Jadi A ditambah 10 plus A sama dengan 20. Berarti 2A sama dengan 10. A sama dengan 5. Nah, habis dapat A sama dengan 5, kita bisa dapat nilai B-nya. A-nya masukin ke yang sini, yang persamaan ini tadi kan B sama dengan 10 tambah A. Berarti ini kita bisa dapat B sama dengan 10 ditambah A. Tadi A-nya 5, berarti dapat B sama dengan 15. Nah, yang dicari sekarang kita nyari P2. P2 ini kan kalau X-nya diganti 2, yang di bagian sini juga bakal jadi 0. Berarti cuma ngaruhnya ke sini. P2 berarti P2 sama dengan A kali 2 ditambah B. Nah, A-nya tadi kita udah dapet, B-nya juga udah dapet. Tinggal masukin A-nya 5. 5 kali 2 10 tambah B. B-nya tadi dapat 15. Berarti jawabannya adalah 25. Nah, 25 tadi di optionnya adalah yang C. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.